Nah, si spasinya itu bakal terabaikan ya. Makanya kita pakai trim. Nah, lebar juga sama. Nah, buat hasil kita bikin dulu aja. Nanti si hasil ini bakal kita isi sama perkalian panjang lebar. Nah, okay. Baru kita pakai when fills is empty. Is misal silakan input terus show ending dot edit request fields make text is input lebar terus show okay. Mas. Panjang integer kali lebar integer ending dot hasil x sama dengan hasil dot to string. Udah nih. Nah, oke, aku jelasin lagi ya. Buat yang ini, kita mau ngambil teks dari si panjang ini dimasukin ke variabel panjang. Caranya pakai binding dot edt panjang dot text dot toString dot trim. Trim itu buat ngeabaikan si spasinya, toString buat ngerubah si teks ini menjadi string. Lebar juga sama, kita inisialisasikan dulu si hasilnya. Nah, baru di sini kita ini mau ngecek kalau si panjang ini kita nggak input atau kosong, nanti bakal ada notif, silakan input panjang. Caranya itu kita pakai toast buat ngampilin si notifnya. Jadi kalau si panjang ini variabelnya empty, bakal munculin teks ini, silakan input panjang. Lalu si kursor kita bakal langsung otomatis ke si panjang ini, si edt panjang yang ini. Jadi waktu kita hitung terus si panjangnya masih kosong, si kursornya itu bakal otomatis ke si panjangnya. Nah, buat yang belum kebayang nanti sabar. Ini juga sama buat lebar, kalau si lebarnya kosong bakal munculin notif silakan input lebar.
Nah, ini lupa. Finding dot edt lebar dot request push. Nah, udah ya, bakal munculin si notif input lebar, baru ngefokusin ke si edt lebarnya. Nah, kalau keduanya keisi, si panjang sama si lebarnya keisi, kita masuknya ke else. Nah, di else ini kita bakal ngekaliin si panjang sama si lebarnya. Lalu kita masukin ke si TV hasil ini. TV hasil itu yang ini ya. Nah, nanti si hasil ini bakal berubah hurufnya jadi si angka yang hasil dari panjang kali lebarnya. Gitu. Nah, kalau udah, coba kita run. Oke. Karena aku nge-lag, jadi aku bakal pakai ini aja, HP. Buat yang visor kemarin udah jelasin ya. Oke, kalian bisa pakai visor. Nah, biar nanti muncul kayak gini. Oke. Ini kita run aja. Udah ada build running, kalian tunggu aja. Oke. Nah, sambil nunggu ngerunning nih, ada yang mau ditanyain nggak? Perihal XML atau si coding Kotlin-nya? Nah, udah nih. Sorry. Nah, kalau udah, biasanya muncul notif, kalian tinggal install aja. Nah, masuk deh. Ini aku karena pakai mode dark di HP-nya, jadinya gelap. Tapi ya sama aja sih. Bisa kita input 25. Lebarnya 25. Kalau kita klik hitung, nah, maka hasilnya 625. Ini juga sama, 12. Misal kita ubah jadi 12 ke 11, hasilnya 132. Nah, gitu ya. Kalau misal, nah ini nih contoh. Kita nggak nge-input panjang. Kalau kita klik button hitung, nanti bakal ada notif, silakan input panjang, terus si kursornya, si ketikannya langsung fokus ke si panjangnya. Coba ya. Tuh, langsung pindah ke panjangnya. Begitu guys. Nah, ini juga sama. Misal yang lebar yang nggak diisi. Kalau kita klik button hitung, nah, langsung rubah ke lebar. Oke, gitu sih kira-kira. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya buat hari ini cukup segitu aja sih. Apakah aku Udah pada ngerti nih kayaknya. Iya. Soalnya emang apa ya? Emang kaget juga sih aku juga dulu awal-awal masih bingung gitu. Cuman ya nggak apa-apa. Nanti juga ngerti kok lambat laun. Oke. Tapi kalau ada yang bingung gitu atau apa, boleh kok ditanyain aja. Misal ini buat apa nih toast, request fokus. Aku bingung, ntar juga makin bingung. Ya, buat awal-awal gak apa-apa lah. Hmm. Cukupkah? Apakah ada yang mau ditanyakan?
Mumpung masih share screen nih. Mumpung belum masuk tugas. Nah, tugasnya sulit loh. Enggak sih, enggak sulit. Biar kalian nggak bingung juga ntar. Oke. Coba 19, 25. Mantap. Kalau minus gimana? Oh iya, minus. Coba ya. Emang bisa minus? Bisa. Nggak bisa Mana minus. bisa? Makanya. Ini kan integer. Nggak koma juga nggak bisa. Iya. Ya kalau mau koma sih tinggal diubah aja ntar jadi double. Kalau minus. Kalau minus gimana tuh Bang Arif? Itu mainan aja di yang penjumlahannya biar jadi kalkulator sekalian. No. Nggak, itu buat tugas. Oh alah. Ah, ketahuan tugasnya. Sulitin Kak, sulitin. Itu udah lumayan sulit sih. Ya buat baru lumayan pusing sih dulu juga aku gitu. Nah, makanya biar biar nggak pusing ntar coba tanyain. Takutnya ada yang bingung. Ah, panggil aja Kak. Dipanggilin satu-satu mungkin. Oke, udah Mau nanya Kak, kenapa Cahya? mau nanya. Misal dirotasiin itu gimana? Dirotasiin? Iya, aplikasinya. Oh ini, Datanya masih tetap atau hilang lagi? rotasiin tuh sorry, dibalikin Dimiringin. gini, dimiringin. Gak bisa gak? Wah, kira-kira kenapa gini? Tuh. Dan kalau kita rotasiin jadi hilang nih. Kenapa tuh? Rip? Ah, izin jawab ya. Mungkin di sini juga ada Bang Resi, ada eh si Panji juga yang udah suhu juga lah di Android. Nah, jadi dalam dunia Android itu yang sepengalaman aku ya, itu tuh ada yang namanya apa ya? Eh jadi data itu tuh harus kalian pertahanin walaupun datanya itu dirotasiin. Aku lupa namanya apa kalau di Android. Tapi untuk bentuk dan layout kenapa berubah itu terkait masalah adaptif kalau yang pernah aku pelajarin terkait UI. Nah, jadi kita tuh harus ngatur di bagian constraint. Nah, itu kan tadi di setup hanya untuk menampilkan view yang samping. Nah, kalau kita lihat nanti di bagian XML, kalau kalian bisa rotasiin di bagian XML-nya, itu kelihatan kok di previewnya. Nah, jadi itu terkait tentang pertama, adaptif UI. Yang kedua, itu terkait tentang data binding kalau nggak salah. Aku lupa sih. Pokoknya terkait tentang mempertahankan satu data gitu. Nanti kalian kalau yang dari RPLA, ketemu di mata kuliah namanya Mopro. Nah, ini kakak-kakak kalian bakal ngambil di mata kuliahnya. Nah, mungkin itu sih yang bisa aku jawab. Kalau ada insight dari Bang Resi, aku salah jawab, mungkin bisa dijawab, Bang. Oke, sekian. Nah, tambahan dari aku tuang sih. Eh, di Android itu kalau kita lupa rotasi itu kayak current state alias apa ya, life cycle Android itu kayak restart. Nah, cara buat mempertahankan itu nanti ya caranya itu kamu masukin nih apa value kamu yang kau hitung di salah satu variabel gitu. Nah, itu ada metodenya itu kalau nggak salah di activity on apa ya, on restore atau apa gitu. Nah, di On situ create, set lagi. oh, on start, Bang. On start yang satunya. Kan ada yang life cycle-nya. Nah ya itu aku lupa. Aku udah setahun nggak pegang Android. Tolong pahami. Iya, maaf, Bang. Ya, gitulah ya kira-kira. Aku juga masih belajar sebenarnya. Oke. Saran aja, mungkin insight-nya buat kalian dan yang lain nih, pahami dulu Android life cycle kalau kalau aku bilang ya.
banyak baca, banyak pelajarilah dari banyak sumber, jangan mau makan